Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi SHMH. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang memiliki bobot 4 SKS dan diajarkan pada semester 4. Pada mata kuliah Hukum Acara Perdata ini akan membahas tentang pengertian hukum acara perdata, kemudian sumber hukumnya dan asas-asas hukum acara perdata yang melekat yang dipakai pada persidangan. Selain itu juga hukum acara perdata ini akan membahas tentang surat kuasa, di mana surat kuasa itu merupakan legalitas bagi seorang penerima kuasa yang akan beracara di pengadilan negeri yang akan menggunakan hukum acara perdata. Dan kemudian akan dibahas pula yang namanya gugatan. Gugatan ini terbagi menjadi gugatan kontentiosa, volunteer atau permohonan, dan juga gugatan kelompok atau class action. Nah, pada kesempatan tersebut mahasiswa akan diajarkan, sebelum melakukan gugatan mereka akan dilatih untuk bisa membuat surat kuasa yang benar dan sesuai dengan kaidah. Jadi yang akan ditekankan di situ adalah bagaimana kompetensinya, bagaimana unsur-unsurnya dalam surat kuasa itu, agar hal-hal yang dibuat dalam surat kuasa maupun gugatan tidak mentah, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kemudian setelah membahas tentang hukum acara perdata pada sesi gugatan, akan dibahas juga tentang mekanisme tata cara pemanggilan para pihak secara patut. Apakah itu bisa melalui panggilan resmi, rilas melalui jurusita, atau panggilan koran atau media massa. Ini juga akan dibahas. Nah, kemudian setelah itu akan dibahas tentang akta perdamaian. Jadi jika para pihak di saat sudah melakukan upaya gugatan akan tetapi berdamai dalam proses itu, maka hakim atau majelis hakim dia mengeluarkan penetapan akta vandading. Itu yang akan diberikan berdasarkan permohonan dari para pihak. Nah, kemudian akan dibahas juga tentang penyitaan, proses penyitaan, permohonan, dan objek yang akan menjadi objek sita. Nah, setelah itu akan dibahas juga mengenai eksepsi. Nah, di dalam eksepsi itu macam-macam. Ada eksepsi terkait kompetensi dan juga eksepsi terkait subjek maupun gugatan tersebut obskur atau tidak. Nah, disitulah akan diberikan penjelasan, pemahaman bagaimana tata cara mengajukan eksepsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain itu juga akan dibahas tentang gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Nah, ini merupakan hak dari tergugat terkait dengan gugat balik. Nah, setelah itu juga akan dibahas tentang pembuktian. Nah, pembuktian ini bisa bukti surat dan juga bukti saksi maupun dari pendapat ahli. Nah, ini akan dibedakan di dalam perkuliahan tersebut. Nah, setelah itu akan disampaikan juga putusan pengadilan. Nah, setelah putusan pengadilan akan dibahas juga mengenai upaya hukum terhadap putusan pengadilan tersebut. Nah, sebetulnya perkuliahan pada mata kuliah hukum acara perdata lebih ke arah
teknis bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami hukum acara yang berlaku di persidangan. Nah, mengenai capaian pembelajaran diharapkan itu mahasiswa mampu memahami asas-asas hukum acara perdata, kemudian sumber hukumnya, dan mahasiswa mampu membuat surat kuasa dan juga memahami praktik-praktik beracara di peradilan perdata. Diharapkan mahasiswa mampu memahami upaya hukum yang akan dilakukan terhadap putusan pengadilan perkara perdata. Sebetulnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran berubah drastis. Di tengah pandemi COVID-19, kami di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia mengalami perubahan sistem pembelajaran. Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, dan untuk mencegah penyebaran COVID-19, kami menggunakan sistem hibrid dalam perkuliahan. Alhamdulillahnya di Universitas Komputer Indonesia ini sudah mengembangkan LMS lebih jauh, sehingga sangat bermanfaat untuk kami dalam memberikan pelajaran kepada mahasiswa. Nah, terkait dengan LMS ini, saya selalu memberikan satu kuis atau satu pertanyaan pada setiap sesi. Ini sebagai indikator pemahaman mahasiswa mengenai materi yang tersedia di LMS. Nah, selain itu juga, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk memberikan perkuliahan kepada mahasiswa, di mana aplikasi tersebut sangat membantu dalam hal pertemuan dalam tatap maya dengan para mahasiswa. Sebagai contohnya, ini sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semua ya, teman-teman, sehat semua. Tidak ada yang sakit karena situasi rupanya angka COVID mau naik lagi nih. Ya, kita mulai saja untuk pembahasan evaluasi hukum acara perdata. Jadi gini, yang kita lakukan perkuliahan kemarin itu kan melalui LMS ya, memang sehingga kita juga harus modifikasi sistem perkuliahan. Saya harapkan itu bisa masuk ke Anda semua, itu terkait dengan teori dan praktik langsung, karena kita ini ada praktik langsung kan. Nah, kita mulai evaluasi dari pengertian perdata ya. Pengertiannya sebenarnya begini, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa hukum acara itu adalah sebagai penjaga, istilahnya sebagai hukum formil ya. Nah, di dalam pengertian yang saya simpulkan, hukum ya, yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata material. Artinya, hukum formil ini menjaga hukum material. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata terhadap pengadilan perdata, dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Ingat ya, yang mengajukan gugatan adalah subjek hukum. Itulah hukum acara. Nah, dari pengertian tadi, kita harus pahami bahwa hukum acara perdata itu ada asas-asas yang melekat padanya. Pertama itu, hakim ini sifatnya menunggu. Jadi tidak ada istilah hakim itu kalau ada perkara atau prestasi. Hakim tidak punya kewenangan dia untuk meminta, hey, misalnya. Nah, hukum acara itu memiliki asas bahwa hakim itu dia tidak mengarahkan salah satu pihak. Ya. Jadi dia hanya menunggu. Dan nah, itu hakim pasif ya. Beda dengan hakim pada perkara pidana, dia harus aktif menggali ya, tapi sifatnya pasif ya.
Jadi dia sifatnya hanya menunggu dari pihak. Nah, itu sifat terbukanya persidangan. Jadi pada prinsipnya hukum acara perdata itu sistem dengan misalnya contoh peradilan pidana terkait dengan tindakan asusila. Nah, ini harus tertutup ya, sifat terbuka. Nah, kemudian artinya hakim itu harus independen dan dia tidak berat sebelah, artinya dia aktif ke misalnya penggugat atau salah satu tergugat. Ini yang tidak boleh. Dia harus. Nah, selanjutnya putusan hakim hukumnya ya, semua terkait dengan pertimbangan hukum sama lah. Kalau ini prinsip yang sama seperti hukum acara pidana. Jadi setiap putusannya harus disertai pertimbangan hakim. Nah, yang salah satu yang membedakan dengan hukum acara pidana itu biaya. Biaya ini ditentukan oleh pengadilan. Nah, dan dikenakan kepada para pihak. Lazimnya ada pihak penggugat. Nah, pihak penggugat juga lazimnya dalam biayanya dikenakan pada tergugat. Nah, ini ya yang dimaksud dengan para pihak tadi. Tapi prinsipnya barang siapa yang mengenai. Ya. Nah, kemudian asas selanjutnya itu tidak ada keharusan mewakilkan. Artinya dalam acara perdata kuasa misalnya pengacara tidak ada wajib, tidak ada harus. Tidak ada wajib. Jadi boleh. Nah, kalau persoalan diwakilkan itu dia harus membuat yang namanya surat. Nah, dasar hukum surat kuasa itu di pasal 17-nya bisa tertulis, bisa juga lisan. Ya. Nah, dalam surat kuasa yang diatur 1792 KUH Perdata khusus dan kuasa yang umum. Nah, kita bahas kuasa umum dulu deh. Kuasa umum itu penerima kuasa menerima kuasa yang sifatnya umum. Ya. Jadi semua kepentingan dari pemberi kuasa ini diberikan kepada penerima kuasa. Jadi sifatnya umum. Nah, surat kuasa secara khusus untuk hal tertentu atau tindakan tertentu. Nah, surat kuasa khusus ini lazimnya diterima oleh advokat untuk mewakili kliennya. Ya, ini untuk sifat surat kuasa khusus. Nah, khusus itu artinya dia terbatas. Dia tidak bisa semuanya kepentingan dari pemberi kuasa dikerjakan. Jadi khusus itu dibatasi kewenangannya. Ya, contoh misalnya khusus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi dia tidak bisa mengajukan upaya banding kalau surat negeri. Nah, itu ya surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa Anda sebagai kuasa hukum, advokat lah istilahnya gitu, di dalam persidangan menentukan, sangat menentukan ya, sangat menentukan perkaranya lanjut atau tidak. Cek dulu pemberi kuasanya. Syarat formilnya pemberi kuasanya. Ini terikat juga dengan 13. Cek dulu identitas pemberi kuasa. Apakah dia ini orang dewasa atau bisa dia memberikan kuasa. Artinya dia tidak cakap hukum. Begitu pula orang yang bisa dianggap punya keterbatasan mental gitu. Jadi dia keterbatasan, begitu pula dia tidak bisa memberikan surat kuasa. Ya, itu paling penting. Jadi pemberi kuasanya. Kalau kuasanya orang dewasa, ini ya memang masih bisa lah ya, normal. Pikiran ini tidak bisa. Ya, istilahnya kuratel gitu ya. Jadi di bawah pengampuan itu nggak boleh. Begitu pula dengan anak di bawah umur untuk mengurus warisan. Ya belum bisa. Nah, itu dari surat kuasa. Nah, terkait dengan gugatan. Surat kuasa yang diberikan kepada Anda sebagai advokat ini untuk mengajukan gugatan. Nah, gugatan ini terbagi dari 3. Gugatan kontentiosa, gugatan volunteer atau permohonan, yang terakhir adalah gugatan kelompok atau class action. Nah, sebetulnya begini. Yang namanya gugatan pada umumnya itu adalah sengketa. Ya. Gugatan itu pasti ada sengketa. Kecuali itu volunteer untuk permohonan ya. Misalnya begini,
permohonan Anda rubah nama. Nah, ini hukum acara yang berlaku, hukum acara perdata. Tapi dia tidak ada sengketa. Contoh misalnya perubahan nama, identitas gitu ya. Nah, artinya permohonan permohonan perubahan akta catatan sipil, akta kelahiran misalnya. Ya, mohonkan ke pengadilan. Namanya permohonan gugatan permohonan maupun kelompok ini ada sengketa. Nah, artinya sengketa itu ada lawan. Nah, lazimnya biasanya ya gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi. Ya, dalam kontrak atau perjanjian yang ingkar, gugatan wan prestasi. Itu ya. Kita berbicara dengan gugatan kelompok. Apa sih gugatan kelompok itu? Gugatan kelompok itu pada prinsipnya kepentingannya sama dan jumlahnya pasti banyak, ratusan. Artinya kepentingannya sama. Contoh misalnya gini, petani atau nelayan atau petambak lah gitu ya, yang punya sawah, punya empang gitu istilahnya, kemudian terkontaminasi oleh limbah bocornya minyak yang dikelola oleh Pertamina. Korbannya banyak, yang dirugikannya banyak. Nah, kan karena kepentingannya sama, mereka bisa dapat mengajukan gugatan kelompok. Kemudian alur, kita berbicara alur nih, alur pada pengadilan negeri. Ini ya, Anda boleh screenshot sampai dengan gugatan dengan Anda praktikum di pengadilan. Ada pertanyaan? Lebih ke ini sih Pak, melihat perbandingan dari pidana dan perdata. Pidana itu kan biasanya si terdakwa itu dihadirkan di muka pengadilan kan. Kalau di perdata tuh rata-rata diwakili sama kuasa hukumnya itu kayak itu tuh emang nggak apa sih, maksudnya kayak nggak wajib gitu Pak hadir di hadapan hakim gitu. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau perdata itu sifatnya dia boleh diwakilkan, ya, dan boleh juga tidak hadir, tidak ada kewajiban dia hadir. Akan tetapi, nah ini ya, akan tetapi pada saat mediasi ini sebetulnya bisa juga mediator mewajibkan para pihak hadir. Nah, kan tujuan mediasi kan mendamaikan ya. Kalau antar kuasa bisa jadi kepentingannya lain. Tapi kalau pihaknya langsung, ini bisa ada damai tercapai. Gitu ya. Nah, kalau pidana itu yang memang tidak boleh diwakilkan. Nah, itu di gugatan. Nah, sekarang ini kan eranya era digital. Nah, Mahkamah Agung telah mengeluarkan yang namanya e-court. Hanya berlaku di sekarang ya, hanya berlaku pada perdata saja. Beda dengan pidana, belum ada pidana. Nah, kemungkinan masih dikembangkan lah. Efektif sebetulnya dengan adanya e-court ini. Pertama, biaya lebih murah, kemudian waktu bisa lebih jelas, kemudian dia bisa lebih efektif. Nah, tidak semua advokat juga bisa berperkara melalui online. Dia harus memverifikasi dulu, daftar lah istilahnya itu, registrasi, dan diverifikasi oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi. Yang lain, ada pertanyaan? Pak, satu lagi Pak, saya penasaran Pak. Nah, enggak. Boleh. Kan di putusan perdata tuh ada yang bersifat menghukum, tapi beda sama pidana. Menghukum itu kayak apa sih, kayak untuk berbuat sesuatu atau memenuhi penuhan dari penggugat. Nah, kalau misalnya si tergugat tidak memenuhi itu tuh gimana Pak? Maksudnya kayak dari penggugatnya tuh melakukan upaya seperti apa gitu? Nah, gini. Kan kalau misalnya ini bisa banding gitu, kalau ini gimana? Dalam perdata, misalnya putusannya dikabulkan gitu ya. Dikabulkan, contohnya gini, dalam hal wan prestasi, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi misalnya, atau denda gitu ya, senilai ya mungkin 1 miliar. Nah, karena putusan ini sudah dibacakan dan anggaplah tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada upaya hukum lain lah ya. Nah, bagaimana nih
kalau tergugatnya nggak mau bayar-bayar gitu kan. Ada yang namanya eksekusi. Permohonan eksekusi itu diajukan oleh pihak yang menang. Beda dengan eksekusi pidana yang melaksanakan adalah jaksa eksekutor. Baik itu eksekusi memasukkan ke dalam penjara ataupun eksekusi misalnya hukuman mati atau hukuman tambahan apapun, itu eksekusi dari jaksa. Itu peran negara di situ. Jadi ada yang namanya upaya hukum eksekusi. Gitu ya, Sri. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Nah, saya lanjut bentar ya tadi. Jadi gini, prinsipnya alur hukum acara perdata itu yang pertama adalah pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan ini oleh penggugat. Nah, kemudian dijawab oleh tergugat yang namanya jawaban. Nah, jawaban itu isinya bisa ada dua biasanya, ada terkait eksepsi dan pokok perkara. Nah, kita bahas dulu eksepsi deh. Eksepsi itu bantahan, bantahan secara formal. Nah, eksepsi biasanya terkait dengan kewenangan pengadilan. Apakah itu kewenangan relatif atau kewenangan absolut? Nah, ini kalau kewenangan relatif ini dasarnya adalah wilayah. Ada yang namanya kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut ini berbicara kewenangan pengadilan. Makan absolut. Jadi tidak berbicara wilayah tapi kewenangan. Kewenangan misalnya membatalkan sertifikat tanah, itu kewenangannya pengadilan tun, bukan gugatnya ke pengadilan negeri. Setelah tergugat memberikan jawaban, penggugat diberikan hak untuk mengajukan tanggapan, yaitu replik. Begitu pula selanjutnya itu duplik. Duplik itu tergugat. Nah, tadi kalau eksepsinya menyangkut kompetensi, majelis hakim akan memutuskan yang namanya putusan sela. Putusan sela itu isinya hanya pengadilan itu berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya acara pembuktian. Bukti itu terbagi menjadi 3 sebetulnya. Bukti surat, bukti saksi, dan keterangan ahli. Yang sangat dominan dalam perkara perdata ini adalah bukti surat. Dan yang terakhir dari para pihak itu adalah simpulan. Jadi simpulan semua persidangan. Dan selanjutnya isinya putusan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, gitu ya. Itu saya, mudah-mudahan menambah pengetahuan Anda, memahami semua ya. Karena prinsipnya hukum acara itu akan dipakai oleh Anda semua pada saat Anda di dunia kerja gitu. Jangan sampai tidak memahami. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, mungkin saya bukan pertanyaan tapi pengalaman saya saja ya Pak. Nah, Ketika saya di Pengadilan Negeri Bandung itu, suasana di dalam pengadilan itu kayak menurut saya tuh berisik gitu. Tapi ketika saya ke PT UN itu Pak terlalu ketat gitu. Apakah di Pengadilan Negeri Bandung itu bebas atau bagaimana gitu? Oke, Latifah-Rojikin. Sebenarnya gini ya, prinsipnya sama, harus menjaga ketertiban, keheningan. Tapi fakta di lapangan itu pengadilan negeri paling sulit diatur memang. Dari waktu saja lah ya, waktu memang sulit, sangat sulit sekali untuk konsisten. Itu waktu ya, karena kan berhubungan dengan pihak-pihak gitu ya, karena pihaknya banyak. Nah,
Di PTUN dia lebih rapi sekarang. Pertama, rapi karena satu, mungkin perkaranya tidak banyak. Jadi pembenahannya bisa optimal. Tapi prinsipnya sama, ketertibannya harus dijaganya sama harusnya. Ya, keheningannya sama, marwah pengadilannya harus dijunjung tinggi itu sama. Tapi itulah fakta ya. Nah, makanya fungsi Anda belajar di kelas dengan praktikum observasi di pengadilan itu salah satunya. Pengalaman sendiri ya, melihat situasi hal-hal demikian itu ya. Jadi prinsipnya harusnya sama sih, tapi ya faktanya itu yang terjadi. Iya, saya pengalaman soalnya ada kasus yang menurut saya besar, itu pun di Pengadilan Negeri Bandung. Itu tuh banyak banget polisi, tapi tetap aja para para penonton lah, tetap aja pada berisik gitu. Bahkan ada yang bawa makanan dan termos seperti itu Pak di pengadilan. Ya mungkin ya, pengalaman Anda waktu pas berbarengan perkaranya mungkin Habib Bahar ya? Betul. Ya itulah yang namanya perkara-perkara sorotan publik, ini antusias publiknya juga sangat banyak. Tapi karena sifatnya di awal memang diputuskan untuk terbuka, sedang terbuka, ya macam-macam orang datang. Terus kan tidak semua orang itu kan memahami hukum acara di persidangan kan. Jadi ya anggaplah masyarakat biasa yang pengen nonton, kadang-kadang ada juga yang anggaplah dibilang piknik, mungkin piknik gitu kan. Karena ya saya yakin itu bukan 90% orang Bandung, itu luar kota itu kemungkinan. Ya pada ya polisi juga kan memang ya begitu juga kan, mengamankan, tapi dia tidak boleh melarang. Polisi itu nggak boleh melarang, dia hanya sifatnya mengamankan. Itu pun kalau diminta pengadilan ya, kalau enggak ya enggak. Gitu ya, itu memang faktanya. Jadi faktanya indah lah kalau di lapangan itu. Oke, ada yang lain? Kira waktunya sudah lebih ini ya. Ini hadir semua berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, saya akhiri saja ya. Saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Oh ya, sekarang kalian semester berapa? Udah perwalian belum? 5. Belum Pak, belum perwalian, tapi masuk semester 5. Masuk semester 5. Oh ya, belum ini ya, berarti belum KP ya? Belum Pak. Ya, siap-siap saja nanti dari sekarang kalau memungkinkan ya cari relasi untuk KP kalian ya, praktek. Ada pertanyaan lain? Cukup sepertinya Pak. Cukup ya. Kalian mulai kuliah kapan? Masih belum ada edaran Pak. Katanya mah September akhiran. September akhir, sudah waktu ya. Oke, saya kira cukup ya. Kalian jaga kesehatan, sehat selalu, hati-hati kalau pergi-pergian ya. Jangan lupa manfaatkan liburnya untuk hal-hal positif ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.